santai, tanya-tanya santai, tanya-tanya santai, Tanya-tanya santai. tanya-tanya santai, tanya-tanya santai, tanya-tanya santai. Tanya-tanya santai. Yo, halo guys, welcome to Tetes. Tanya-tanya santai. Nah, di acara kali ini nih kita bakalan tanya-tanya santai nih ke bintang tamunya. Ya bener banget tuh, tentunya bintang tamu kita hari ini spesial banget loh Sa. Pastinya dong. Oh iya, sebelum kita panggil nih bintang tamunya, kayak kita kenalan dulu nggak sih? Kenalin, aku Elsha. Dan aku Febrian, kita berdua akan menemani kalian di sepanjang acara hari ini. Dan pastinya acara ini bakal pecah banget karena kita nggak cuma ngobrol biasa nih, tapi kita bakal bahas hal yang benar-benar relevan dan bermotivasi untuk generasi Gen Z kayak kita ini loh. Udah siap belum, Pep? Siap banget dong Sa, apalagi bintang tamu kita hari ini cantik dan pinter loh. Pastinya dong. Nah, kira-kira udah pada tahu belum siapa beliau? Daripada kita tebak-tebak terus nih, dan juga penonton yang di rumah udah pada kepo banget nih sama bintang tamu kita, langsung saja kita sambut Kak Mei. Mari tepuk tangan yang meriah buat Kak Mei. Halo Kak. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Kayak dari wajah-wajah ini happy banget nih Pep, karena habis liburan kemarin. Alhamdulillah baik banget ya. Oh iya Kak, sebelum jauh banget nih topik kita boleh dong kenalan dulu nama lengkap kita nama lengkap Kakak itu siapa, dan sekarang ini Kakak menempatkan di universitas mana nih? Pasti penonton di rumah udah pada kepo banget, ya nggak? Oke, halo teman-teman, nama aku Mei Licung, biasanya kerap dipanggil Mei. Saat ini kakak merupakan mahasiswa semester 3 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, udah pada kenal nih kan? Sebelum kita tanya santai nih ke Kak Mei-nya, kita ceritain dulu nih latar belakangnya Kak Mei gimana. Oh ya, kira-kira apa sih latar belakang Kak Mei? Boleh dong kita sharing-sharing sedikit. Tahu nggak sih Pep? Kak Mei ini benar-benar luar biasa banget karena Kak Mei ini pernah menjadi putri muslimah dan juga pernah menjabat sebagai duta siswa utama Putri Indonesia. Keren banget nggak sih Pep? Dan beliau ini pernah menjadi MC dan juga pernah memenangi juara puisi, dan yang terakhir beliau ini pernah menjadi model, dan juga yang bikin gong banget dan kaget banget itu beliau ini pandai berbahasa isyarat. Keren banget nggak tuh? Bener banget sih Sa, aku juga salut sama prestasi Kak yang udah ditorehkan Kak Mei. Pastinya nggak mudah dong. Bener banget. Nah, udah pada tahu kan latar belakangnya Kak Mei ini gimana? Sekarang kita bahas topik kita nih. Penasaran nggak sih? Sa, penasaran banget loh Sa. Topik kita kali ini kita akan membahas perjalanan beliau dalam mencapai prestasi-prestasi tersebut dan apa saja motivasi yang mendorong beliau ini dalam mencapai banyak prestasi tersebut. Dan yang paling bikin penasaran itu adalah gimana sih beliau ini bisa berbahasa isyarat. Pasti penonton di rumah pada kepo banget gak sih? Langkah banget orang ini kayak pandai berbahasa isyarat gitu loh. Dan juga motivasi yang akan dijelaskan oleh beliau ini akan diterima baik oleh generasi Gen Z kayak kita ini. Setuju gak teman-teman? Setuju banget sih, aku udah penasaran banget nih gimana bisa belajar bahasa isyarat. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di Tetes Tanya-tanya Santai. Asri banget ya lingkungannya. Tapi kalian tahu gak sih bahayanya sampah plastik? Sampah plastik tidak mudah terurai loh.
Butuh waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun agar sampah tersebut dapat terurai. Dan juga yang paling menyeramkannya, ada juga sampah yang nggak bisa terurai. Wah, serem banget ya. Sampah plastik bisa menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, seperti pencemaran tanah dan juga air. Jika sampah plastik dibakar, maka otomatis polusi udara semakin berkembang. Maka dari itu, sampah plastik sangat berpengaruh terhadap generasi muda seperti kita. Ayo buang sampah ke tempat yang seharusnya mereka berada. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah SMP negeri di Lumur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan di mahasiswanya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan penyeimbang. Semangat sekali aku udah belajar sama bapak ini. Iya kan? Kita sudah sih. Iya lah, dia orang. Kerjaannya tugasku. Aduh, sekalian lah ya. Tapi kan kata bapak harus kerjain sendiri, nggak boleh dikerjain. Kok lawan sama kami? Sekarang saja. Satu awas apa ya, Bos? Bagus kok, makanya ada ngomong sama kami. Bawa gue sama orang jelek. Bye-bye. Dan pada akhirnya, membuli membuat dampak buruk bagi siapapun. Membuli dapat melemahkan mental hati dan pola pikiran pada manusia. Stop bullying. Mari memanusiakan sesama manusia. Yo, halo guys, kembali lagi di TTS Tanya-tanya Santai. Kembali lagi dengan aku Elsha Dan aku Febrian. yang akan tanya-tanya santai ke Kak Mei tentang topik yang kita omongin tadi nih. Kira-kira pada penasaran gak sih sama jawaban Kak Mei ini apa? Penasaran banget dong Sa. Udah langsung aja kita tanya topiknya langsung ke Kak Mei-nya. Oke, Kak Mei, kita mau bicarain soal topik yang pertama nih yang kita bahas tadi tentang perjalanan kakak dalam mencapai banyak prestasi. Pasti bakal banyak banget nih cerita perjalanannya yang kadang naik turun. Boleh dong ceritain sedikit perjalanan gimana awal mulanya kakak meraih prestasi khususnya Putri Muslimah. Iya. Oke, mungkin kalau untuk Putri Muslimah sedikit penjelasan itu ajangnya di tahun 2023 menuju tahun 2024. Nah, ajangnya itu tetap sama seperti ajang-ajang pageant lainnya, itu dimulai dari pemilihan provinsi terlebih dahulu sebenarnya. Jadi sebelum kakak ke Putri Muslimah Nusantara Indonesia itu kakak di Putri Muslimah Nusantara Sumatera Utara. Oh, gitu. Nah, kebetulan di Putri Muslimah Nusantara Sumatera Utara itu dia perwakilan itu diambil per kota atau per kabupaten. Oh, seperti itu. Iya, nah kakak jadi kemarin itu mewakili kota Medan. Jadi kakak Putri Muslimah yang mewakili kota Medan dari Provinsi Sumatera Utara menuju Putri Muslimah Nusantara Nasional Indonesia. Wow, keren banget. Nah, setelah itu baru masuklah ke pemilihan ajang nasional. Itu kemarin diadakan di Kalimantan, di Samarinda tepatnya. Wow, jauh banget loh sampai ke Kalimantan sana loh orang Medan ini. Jauh wis. kali tuh. Keren banget Kak Mei. Nah, kebetulan di sana itu kalau kakak nggak salah kurang lebih itu ada sampai 10 atau 11 provinsi yang ikut di Kalimantan Samarinda itu. Dan kebetulan juga perwakilan dari Sumatera Utara itu ada 3. Ada dari Medan, ada dari Nias, sama ada dari Deli Serdang kalau kakak nggak salah. Nah, alhamdulillahnya kemarin di Putri Muslimah tahun 2023 menuju 2024 itu pemenangnya itu yang megang semuanya dari Sumatera Utara. Wow, keren banget keren. Sumatera Iya. Utara ini keren banget. Sampai Sumatera Utara itu dapat predikat provinsi terbaik di tahun itu. Gitu. Keren banget. Boleh dong tepuk tangan yang ada di studio ini. Oke. Keren banget. Selain itu juga mungkin kalau untuk terkait apa aja seleksinya itu lumayan banyak ya. Apalagi kan itu juga ajang pageant dan juga ada tingkat pendidikannya gitu. Seleksinya itu kalau misalnya yang umum tuh kayak seleksi wawancara, ada juga tes tulisnya.
yang namanya pageant juga pasti ada seleksi modelnya, make up juga dilihat. Cuman kalau dari putri muslimah ini mereka fokusnya itu gimana caranya wanita muslimah tidak merasa hijab itu menjadi penghalang untuk berkembang, terutama di dunia model atau pageant gitu. Zaman sekarang nih kan model banyak banget yang buka hijab gitu. Iya benar tuh. Iya, dan mungkin kan banyak ya sebagian orang yang merasa bahwasannya ketika kita berhijab itu kayaknya aku nggak bisa deh jadi model. Sebenarnya bisa. Tergantung ajang yang kita ikutin apa dan tergantung kita masuknya ke dunia yang seperti apa, kayak gitu. Dan Kakak Mei ini lolos di dalam seleksi manapun. Iya, alhamdulillah. Keren banget. Wow, menarik sekali nih mendengar cerita Kak Mei-nya. Pastinya nggak mudah dong dalam meraih prestasi seperti tadi, perlu belajar banyak juga gitu ya kan. Oh ya, saya dengar apa namanya, Kak Mei pernah menjabat sebagai duta siswa utama Putri Indonesia nih. Wow, gong banget sih Kak Mei ini. Jadi duta Putri Indonesia loh weh. Penasaran banget loh Kak sama perjalanan Kak Mei ini gimana. Ceritain dong Kak, gimana perjalanan Kak Mei saat menjabat sebagai duta siswa utama Putri Indonesia. Kira-kira apa saja sih yang Kakak pelajari di sana? Dan apa yang Kakak dapat selama menjadi duta siswa utama Putri Indonesia? Boleh dong kita sharing-sharing sedikit nih. Boleh, kalau tadi putri muslimah ini kita beralih ke duta siswa ya. Iya benar. Duta siswa sesuai nih selempangnya Kakak pakai nih kebetulan Kakak bawa hari ini. Nih penonton di rumah boleh dilihat. Boleh nih. dilihat. Iya. Boleh dilihat. Oke, kalau duta siswa itu sendiri sebenarnya seleksinya hampir sama karena sama-sama tingkatnya pageant. Cuman yang membedakan kalau tadi dia putri yang memang sifatnya itu terfokus juga ke daerah pageant, kalau ini duta siswa identik ya. Siswa ya kalangan kalian lah gitu. Kalangan Kakak dulu 1 tahun yang lalu gitu. Duta siswa ini dia lebih terfokus ke bidang pendidikan. Jadi duta siswa ini sebenarnya selain dia fokus ke tingkat pageant, dia juga fokus ke pengembangan pendidikan. Karena Kakak itu sampai ke duta siswa Indonesia, berarti Kakak fokus gimana caranya kita jadi role model atau inspirasi untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia. Gitu. Itu. Iya. Nah, untuk seleksi sendiri kebetulan Kakak kemarin di Sumatera Utara itu dapatnya itu sebenarnya runner up 5. Berarti itu juara 6, sekitar juara 6 di Sumatera Utara. Keren banget loh Kak Mei ini. Iya, ternyata disemangatin untuk lanjut ke nasional. Sampai di nasional ternyata takdir Allah juga kan dapat duta siswa utamanya gitu. Wow, speechless sekali loh dengernya. Kan nggak speechless weh yang ada di studio nih. Speechless banget Tepuk tangan dong. lah weh untuk Kak Mei. Oh my God, keren banget sih Kak perjalanan Kak Mei. Bener-bener diuji banget nih Kak Mei ini selama menjadi duta siswa utama Putri Indonesia. Bener-bener jempol sih buat Kak Mei ini. Perjalanan Kak Mei ini bagus banget menjadi salah satu contoh untuk kalangan Gen Z kayak kami-kami ini. Bener banget tuh, prestasi yang dicapai oleh kakak ini belum tentu mudah dong untuk diraih dan perlu banyak belajar. Tapi Kak Mei berhasil mencapainya dengan sabar dan optimis tentunya. Kak, selain prestasi tadi nih, tentunya public speaking kakak gak diragui lagi lah ya kan. Apalagi Kak Mei pernah menjadi MC bahkan memenangi lomba puisi juga. Apa sih yang membuat kakak tertarik menjadi MC dan hal apa saja yang telah kakak dapatkan selama menjadi MC? Boleh dong kita sharing-sharing sedikit. Oke, mungkin kalau untuk komunikasi sebenarnya sejalan ya sama pendidikan kakak sekarang. Nah kebetulan sedikit cerita, kakak dari tingkat SMA itu memang udah fokus di bidang komunikasi. Terutama kan juga ketika kita masuk ke ajang perdutaan, skill yang paling penting dimiliki itu adalah public speaking atau komunikasi. Nah jadi dari SMA itu kakak udah mulai coba jadi MC itu di SMA kelas 1. Pertama banget itu SMA kelas 1. Nah kenapa bisa suka MC? Karena juga menurut kakak komunikasi itu adalah skill yang utama dan penting yang bakal terkait atas semua hal gitu. Kayak your skill communication itu bakalan ngebentuk public relation yang baik. Kalau kita bisa berkomunikasi yang baik, maka juga orang-orang sekitar kita itu juga bakal nanggepin kita tuh dengan baik gitu. Iya benar. Nah juga kakak kan sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu pas prodinya ilmu komunikasi dan memang mengejar itu ke arah public speaker gitu. Keren banget. Nah Kak, selama menjadi MC tentu kakak bertemu banyak orang dan menghadapi berbagai situasi dan kondisi nih. Pastinya ada momen sulit nggak sih Kak? Ceritain dong, kira-kira apa sih momen sulitnya selama menjadi MC? Kalau ngomongin momen sulit
pasti banyak ya, apalagi MC ini kan kerjaan yang pastinya ketemu sama banyak orang yang kita nggak kenal gitu. Kita kan nggak tahu si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, gimana tanggapan audiens terhadap kita. Apakah dia melihat kita sebagai MC yang bisa membawa suasana, apakah dia melihat kita sebagai MC yang tidak bisa membawa suasana gitu kan. Mungkin tantangannya itu ada di awal-awal ketika kakak mencoba masuk ke dunia komunikasi. Yang pertama itu pasti percaya diri, itu pasti, Ya, itu dibantai habis di situ. Penting banget. Karena kan kakak tuh nyebutnya ya, kalau misalnya biasanya ngasih tahu orang tuh 3G, gugup, grogi, gemetar. Pasti pernah ngerasain dong. Pernah banget, pernah. Demam panggung, itu pasti. Belum lagi kalau kita MC itu kan kita harus bisa cairin suasana gimana pun kondisinya. Mau audiensnya bapak-bapak, mau audiensnya anak-anak kecil, kita harus bisa gampang untuk beradaptasi gitu. Kita harus membuat audiens tuh menarik gitu sama apa yang kita omongin dan paham apa yang kita omongin gitu. Bener sekali. Jadi mungkin kalau untuk kesulitannya lebih ke ngatur percaya diri, sama yang paling penting di MC itu harus ngatur emosional. Kita harus mengesampingkan ego kita, mau kita capek, mau kita takut, mau kita tiba-tiba dimarahin orang. Pokoknya gimana pun ceritanya, kalau udah kamera stay, kalau udah audiens udah stay, senyum dan kayak halo semuanya, itu harus. Itu ilmu penting buat para Gen Z yang masih presentasi AU atau gugup demam panggung. Nah ini nih dikasih tips and trik dari Kak Mei. Nah di balik itu semua pasti ada momen lucunya nih. Pernah gak sih kakak mengalaminya? Pernah. Yang paling kakak inget itu MC itu kan banyak ya pembagiannya. Ada MC wedding, ada juga MC ulang tahun anak-anak kecil, ada MC itu kan ada formal, semi formal sama informal. Jadi pernah kejadian, dan kayaknya memang selalu kejadian sih. MC itu biasanya dia kalau udah di acara wedding atau acara-acara besar yang banyak penguasa dunia ini atau ibu-ibu, itu biasa dia jadi multitasking, apa aja berperan dia. Yang seharusnya dia cuman MC bisa tiba-tiba jadi fotografer. Itu bener banget. Kakak pernah jadi MC wedding, itu jadi tukang es. Jadi padahal MC nih ya kan, rencana haus banget ambil minum deh kayaknya gitu kan. Jauh banget. Iya, ibu-ibunya ambilin dong, masa kamu yang muda nggak begini. Cuma kan kita nggak bisa komplain gitu. Pokoknya jadi MC itu juga harus bisa jadi semuanya dan harus bisa sabar. Multitasking. Gitu. BTW nih kak, kakak kan pernah juara lomba puisi nih. Kira-kira apa sih yang menjadi inspirasi Kak Mei saat menulis atau mempresentasikan puisi kakak sehingga jadi juara? Apa sih kak rahasianya? Boleh dong kita sharing-sharing sedikit. Kalau rasa untuk juara ya pasti seneng ya. Semua orang pasti seneng kalau dapet piala, dapet juara ya. Seneng juga. Cuman kalau untuk makna kakak ketika menulis ataupun menggambarkan puisi itu, menurut kakak, kalau misalnya kakak nulis atau membacakan puisi, kakak bisa mengekspresikan apa yang sedang kakak rasakan. Jadi kalau misalnya healing orang itu jalan-jalan atau gimana, healing kakak itu adalah musik dan juga berbicara. Mau itu dari puisi, mau itu ketika MC atau bagaimanapun cerita. Terutama puisi itu kan yang paling dilihat itu kan adalah frasa, terutama kata. Terus juga bagaimana kita feeling kita kan, gimana kita menanggapi puisi ini. Bagi kakak, seorang puisitor itu bakal bisa dibilang sukses ketika dia bisa masuk ke dalam puisi yang dia buat, ketika dia bisa cinta sama apa yang lagi dia lakuin gitu. Sehingga terkadang kita ketika membaca puisi itu kita bisa nangisnya itu ya memang nangis natural, bisa marahnya itu marah natural karena gitu. Memang mendalami ini. Terkadang juga kisah nyata ya. Iya benar. Gitu sih kalau kakak dari puisi. Oke, BTW nih kak, dari banyaknya prestasi pasti banyak banget nih motivasi yang mendorong Kak Mei dan bikin makin semangat dalam mencapai banyak prestasi tersebut, ya nggak Feb? Banget tuh, sharing dong kak, motivasi apa aja yang kakak terima dalam mencapai prestasi tersebut? Mana tahu bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain nih, betul nggak tuh Sa? Benar banget. Oke, kalau ngomongin motivasi sebenarnya mungkin ini dari versi kakak ya, karena kan dari versi setiap orang beda-beda ya. Mungkin kalau untuk motivasi yang pertama, jadi anak muda harus banyak-banyak membaca. Membaca apa? Isu-isu di dunia, terutama Indonesia gitu. Bagi kakak, kan banyak ya orang jijing sekarang Indonesia 2045, Golden Indonesia, terus juga Reformasi Indonesia 2045. Itu semua nggak bakal tercipta ketika generasi mudanya gini-gini aja gitu. Iya benar. Kakak tertampar ketika ada banyak artikel atau berita yang membandingkan kualitas generasi muda Indonesia sama generasi muda yang di luar negeri.
luar Asia ya gitu. Itu banyak banget kan perbandingan di antara kita dan juga mereka gitu, terutama dalam sumber daya manusianya gitu. Mungkin kalau untuk motivasi itu tadi sih, motivasi yang selalu kakak tekankan itu kalau misalnya kita nggak mau ngubah diri kita, siapa lagi yang mau ngubah diri kita? Iya benar banget. Gitu. Dan jangan mau ada di zona nyaman aja gitu. Coba berani sekali-sekali beraniin untuk keluar dari zona nyaman gitu. Kalau bahasa kasarnya itu coba sekali-sekali beraniin hal gila gitu. Tuh. Bisa jadi hal gila itu yang bakal bawa kamu ke titik kesuksesan. Gitu. Dengar nih penonton di rumah, jadikanlah sering-sering membaca gitu. Iya. Ilmu baru nih dari seorang Kak Mei ini. Nah, berarti banyak banget dong motivasi yang didapat oleh Kak Mei sehingga Kak Mei ini bisa meraih banyak prestasi tentunya. Sukses banget sih Kak, apa yang Kakak katakan tadi. Tentunya kita gak salah dong pilih bintang tamu, ya gak sah? Bener banget tuh. Iya kan Pep, lumayan nih Pep, kita dapat ilmu banyak dari Kak Mei ini. Oh ya Pep, mau tau gak setelah ini kita bahas apa? Apaan tuh kira-kira? Kita jeda dulu pembahasan kita ini dan akan lanjut setelah iklan kali ini. Jadi stay tune terus di Tetes Tanya-tanya Santai. Asri banget ya lingkungannya. Tapi kalian tahu gak sih bahayanya sampah plastik? Sampah plastik tidak mudah terurai loh. Butuh waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun agar sampah tersebut dapat terurai. Dan juga yang paling menyeramkannya, ada juga sampah yang gak bisa terurai. Serem banget ya. Sampah plastik bisa menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, seperti pencemaran tanah dan juga air. Jika sampah plastik dibakar, maka otomatis polusi udara semakin berkembang. Maka dari itu, sampah plastik sangat berpengaruh terhadap generasi muda seperti kita. Ayo buang sampah ke tempat yang seharusnya mereka berada. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Semangat sekali aku udah belajar bapak ini. Iya kan? Kita sudah sih, Cak. Iya, nggak ada apa lagi. Kerjaannya tugasku. Aduh, sekalian lah ya. Tapi kan kata bapak harus kerjain sendiri, nggak boleh dikerjain. Kok melawan sama kami? Sekarang saja. Satu wawas apa ya, Bos? Bagus kok, makanya ada ngomong sama kami. Bawa waktu sama orang jelek. Bye-bye. Dan pada akhirnya, membuli membuat dampak buruk bagi siapapun. Membuli dapat melemahkan mental hati dan pola pikiran pada manusia. Stop bullying. Mari memanusiakan sesama manusia. Kembali lagi di Tetes Tanya-tanya Santai. Nah, kita di sini mau ngelanjutin nih topik pembahasan kita tadi. Penasaran gak sih, Feb? Penasaran banget dong. Kita tanyakan aja nih langsung ke Kak Mei-nya. Gimana sih caranya berbahasa isyarat dan gimana aja tipsnya tuh?
Bener tuh Kak, kami kan para Gen Z ini pengen pandai juga berbahasa isyarat kayak kami nih. Boleh dong kita sharing-sharing gimana kakak belajarnya. Terus dalam belajar bahasa isyarat ini, kira-kira Kak Mei ini mengalami kesulitan gak sih yang mungkin membuat Kak Mei mau menyerah gitu? Oke, mungkin kalau menyerah pernah, tapi dulu gitu. Kalau untuk bahasa isyarat ini sebenarnya ada kaitannya sama duta siswa ini. Jadi kakak dulu, kami itu diwajibkan setiap peserta yang mau mendaftarkan diri di Duta Siswa Indonesia itu harus punya advokasi. Tahu advokasi nggak? Apaan tuh Kak? Advokasi itu program kerja. Nah, jadi kakak kan dulu mikir, kita kan ketika mau dilihat sama orang, harus cari something different, harus cari sesuatu yang beda gitu. Jadi kakak lagi baca-baca artikel, terus ternyata ketemulah bahwasannya generasi muda yang peduli terhadap anak disabilitas, kita sekarang ngomongnya difabel ya. Anak-anak difabel itu sangat rendah, terutama di Indonesia. Jadi kalau terpikir gimana kalau misalnya kakak buat gerakan, jadi gerakan kakak itu namanya Our Homes. Our Homes itu gerakan kita semua, isinya itu adalah gerakan kayak untuk memotivasi, untuk sosialisasi. Jadi dia fokusnya itu ke edukasi pendidikan sama sosialisasi pengembangan sosial gitu. Itu kakak bagi dua fokusnya. Yang pertama itu sekolah-sekolah umum kayak SMK 1, kayak SMK Tritek dan sebagainya itu kakak datengin. Yang kedua barulah fokus ke anak-anak difabel. Itulah kakak sering ke sekolah-sekolah luar biasa. Dari situlah muncul motivasi untuk karena program kerja seperti ini dan walaupun kakak udah lengser duta ini, kakak tetap melanjutkan program itu. Kakak harus bisa bahasa isyarat karena mainnya sama mereka gitu. Mulai belajar secara otodidak, mulai belajar secara sharing-sharing langsung dengan pelakunya atau dengan anak difabelnya gitu. Kalau untuk kesulitan pasti sulit ya, karena kan bahasa mereka sama bahasa kita beda. Terus juga gimana ya, kepercayaan diri mereka kadang ada yang memang lebih tinggi daripada kita, walaupun mereka punya kekurangan. Tapi kita harus paham gimana caranya pendekatan diri ke mereka gitu. Mungkin kalau bahasa isyarat itu kakak jelasin dikit ya. Bahasa isyarat itu terbagi menjadi dua. Itu ada CB sama ada Bisindo. CB itu sistem isyarat bahasa Indonesia, Bisindo itu bahasa isyarat bahasa Indonesia. Nah perbedaannya itu bahasa gampang itu biar lebih paham itu kayak kalau bahasa Jawa itu kan ada bahasa Jawa kasar sama bahasa Jawa halus. Halus ya benar-benar. Nah perbedaannya kayak gitu. Yang lebih sering dipakai itu sebenarnya CB daripada Bisindo. Cuman lebih simple itu Bisindo sih menurut kakak, karena dia lebih pakai isyarat-isyarat yang mungkin kita pakai sehari-hari. Misalnya kata-kata maaf, kalau di CB itu kan maaf. Iya, maaf. Kalau di Bisindo itu bisa jadi cuman kayak jadi lebih simple kali ya. Iya. Simple. Dan cuman kita nggak bisa nargetin kayak misalnya maaf itu kata isyaratnya gini, nggak juga. Jadi kesulitan itu di situ. Di setiap sekolah luar biasa atau di setiap anak difabel, bahasa isyarat itu beda-beda. Oh, ya tahu. Oke. Kita nggak bisa menyamaratakan. Kayak misalnya kita ngomong di Medan aja lah, kita ngomong sudah makan belum? Kan ada yang bilang udah makan belum? Udah makan kau? Kan ada yang ngomong gitu kan. Sama sistem isyarat juga kayak gitu. Jadi pandai-pandai kita gimana caranya? Coba cari isyarat yang paling mudah dimengerti. Gitu. Kalau untuk bahasa isyarat ya. Baru tahu kalau bahasa isyarat tuh berbeda-beda dan artinya juga berbeda. Kayak ibarat bahasa Inggris. Benar. Wah. Kira-kira kakak udah berapa lama belajar bahasa isyarat dan belajarnya tuh sendiri atau otodidak gitu? Kalau untuk belajar isyarat itu sama program ini dimulai dari 2023. Itu belajarnya otodidak dan kayak tadi kakak bilang terkadang sharing sama anak-anak difabel yang ada di sekolah luar biasa gitu. Berarti itu kemauan sendiri lah ya, bukan disuruh orang lain atau orang tua gitu. Enggak, inisiatif sendiri. Oke, benar-benar. My God, benar-benar Kak Mei ini optimis banget dalam mengejar sesuatu. Pasti juga menyenangkan banget kan Kak, bisa berbicara dengan cara yang berbeda. BTW Kak, boleh gak sih ajarin kami beberapa kata atau frasa dalam bahasa isyarat? Kami kan juga mau tahu nih belajar gerakan-gerakannya tuh gimana. Boleh. Mungkin apa ya kalau bahasa yang paling umum itu terima kasih itu gini. Kakak lepas mic dulu ya. Oh iya, oke. Terima kasih itu terima kasih. Oh gini. Terima. Oh di sini terima kasih. Ada juga terima kasih versi orang itu, ada yang cuman kayak terima kasih, ada juga cuman yang terima kasih. Sebenarnya tergantung anak difabelnya ngertinya yang bagaimana gitu. Cuman biasa kalau yang dipakai kayak tadi lebih formal. Iya, terima kasih. Kalau maaf kayak tadi
cuman gini. Wah. Ini yang paling sering dipakai sama mereka kalau di sekolah. Sampai jumpa. Sampai mungkin di akhir kita pakai bahasa isyarat bareng-bareng ya. Oke. Udah seru ya. Oke, Jadi boleh. berarti kata-katanya gini. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi ya, gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi ya. Berarti gini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Ulangin dong. Oke, boleh diulangin. Berarti oke. Terima kasih Teman-teman semuanya. Sampai jumpa arah sini ya. Arah sini, arah sana. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Itu yang paling simpel. Kalau mau lebih simpel lagi cuman kayak paling terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Itu biasanya mereka udah ngerti. Oke, berarti itu lebih ke yang pertama tuh lebih formal dan yang kedua ini memang udah biasa dipakai untuk keseharian. Iya. Cuman kakak biasanya kalau bahasa isyarat ini kakak gunain untuk cover lagu. Oh iya. Iya. Jadi kan kalau orang kan cover lagu nyanyi, kayak misalnya kau begitu gitu. Kakak cover lagu, tapi ada cover isyaratnya juga. Oh, gitu. Kayak berita nggak sih kak? Kan ada, Iya. Tapi ini versi lagunya, karena jarang ada yang buat. Oh iya, bener. Gitu. Keren banget loh Kak Mei ini. Boleh sekali nanti SMK 1 bikin ya. Oke. OTW buat. Siap. Kan udah diajarin gerakan-gerakannya sama Kak Mei. Ilmu baru nih Pep buat kita dan yang lain. Wajib diinget sih nih Pep, gerakan-gerakan yang diajarin sama Kak Mei tadi gitu loh. Nah bener banget tuh auto belajar di rumah lagi nih. Buat teman-teman yang ada di studio ataupun di rumah bisa dicontohin nih yang pergerakan tadi tuh. BTW nih Kak, dibalik semua pencapaian kakak ini ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi? Contohnya kayak terlalu sulit gitu atau pengen nyerah gitu, ada nggak sih Kak? Ada, pasti setiap orang juga dalam lingkup hidupnya pasti ada tantangan ya. Cuman kan kalau tantangan ini kan sebenarnya gimana ya bilangnya, tantangan ini ya jangan terlalu dipublish aja sih gitu kan. Cuma sedikit sharing ya untuk motivasi mungkin. Kalau tantangan ini setiap orang tuh pasti ada masa-masa downnya, entah itu dia insecure. Iya, bener. Bukan berarti orang kayak kakak yang ngomong-ngomong kayak gini nggak pernah insecure, nggak pernah overthinking. No, itu sering banget terjadi gitu. Tapi kakak mengubur itu dalam-dalam, ya kan? Iya, mengubur itu bener. dalam-dalam dan menunjukkan sisi yang kayak bener. ini loh Kak Mei itu yang kayak ya, jadi yang dikenal orang itu ya Kak Mei yang sering ngomong-ngomong, Kak Mei yang bising itu kan gitu. Mungkin kalau tantangan, kalau dari kakak sejauh ini ya tantangannya itu di 2023 kakak kan tamat SMA. SMA. Nah itu kan kakak bisa bilang itu langsung stabil kakak, karena di pendidikan stabil, di perdutaan stabil, di kerjaan juga stabil, di semuanya stabil. Cuma di 2024 awal itu papa kakak berpulang. Itu sih mungkin tantangan terbesar sampai saat ini. Itu pasti buat down banget kan. Turut berduka ya Kak. Iya. Jadi kayak ada mungkin orang yang bilang, kenapa di setiap masa kestabilan orang itu pasti ada sesuatu yang diambil Tuhan dari mereka. Dan itu menurut kakak itu benar gitu, setuju di banyak orang gitu. Cuma kakak percaya setelah melewati semua itu setiap apapun yang diambil dari Tuhan, setiap apapun yang hilang, setiap apapun yang udah nggak sama kita lagi, pasti bakal ada hal yang jauh lebih indah yang bakal digantikan Tuhan yang dikasih ke kita. Dan disitulah ujian seorang Kak Mei tadi. Iya, benar. Paling yang lain sama kayak kita sih, insecure, overthinking gitu nggak usah kakak bilang lah ya. Yang penting itu pasti ada, di kami itu pasti ada. Dan Kak Mei ini menutup dalam-dalam, ya kan Kak Mei? Benar-benar. Oke. Sangat menginspirasi sekali Kak Mei ini mengatasi semua tantangan tersebut. Bisa dicontoh nih sama teman-teman di rumah. Nah pastinya Kak Mei ini punya motivasi yang selalu Kak Mei inget gitu dalam mengejar apapun itu. Pasti punya kan Kak? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman yang lain. Oke, kalau motivasi ya sejauh ini kalau berbicara sama tantangan yang tadi ya sinkronisasinya ya. Pertama pasti karena masih ada mama. Itu mama kakak tuh yang duduk. Support system. Jadi juga pasti mikirnya karena masih ada mama,
masa iya nyerah gitu aja gitu loh. Masa kayak seorang B nyerah gitu aja, nggak mungkin dong, jangan dong gitu kan. Selain orang tua yang masih ada, juga masih mikirin adik juga kan, anggota keluarga yang lain. Pasti semua anak itu punya impian untuk membahagiakan keluarga yang mereka miliki. Itu yang pertama. Yang kedua juga motivasinya juga kakak mikir kayak jadi kan kakak juga ada baca cerita-cerita inspirasi banyak di luar sana yang kayak mungkin kalau dilihat kondisinya tuh lebih buruk daripada kondisi kakak sekarang gitu. Masa mereka, jadi ada sedikit cerita di UMSU itu ada anak kembar. Gak usah sebut nama lah ya. Tapi nggak apa-apa deh. Jingga Jungga namanya. Lucu ya namanya. Iya, kembar cowok. Sangkatan sama kakak, Jingga Jungga namanya. Jadi mereka tuh anak kembar. Mereka awalnya juga papanya itu nggak ada, berpulang jadi anak yatim. Terus ternyata yang sedihnya itu ibunya itu berpulang ketika hari ulang tahun mereka. Aduh, itu runtuh kali itu separuh badannya banget. itu. Dan lebih parah lagi mereka itu nggak punya keluarga. Jadi mereka merantau ke Medan, tinggal itu di masjid, dan mereka bisa kuliah sampai sekarang tanpa ada siapapun yang membantu. Amazing. Beasiswa nggak ada? Dapat beasiswa, mereka hafiz Quran. Jadi tinggalnya di masjid, ngustad, ceramah gitu-gitu. Maka kami mikir mereka aja yang nggak punya rumah, mereka yang nggak punya siapa-siapa lagi bisa gitu. Masa kakak yang masih punya mama, masih punya orang-orang di sekitar kakak yang banyak support, masa iya nyerah gitu aja kan. Terus juga yang paling utama, kakak tuh punya inspirasi, pengen banget punya sekolah. Mau bangun sekolah Iya, gitu. tapi gratis. Sekolah gratis. Itu untuk anak umum sama anak difabel, itu pengen banget. Itu impian kakak. Semoga dicapai gitu. ya kak impian kakak itu. Soalnya impian benar-benar keren banget impian Kak Mei ini. Mau membangun sekolah buat orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu gitu. Amazing banget ya Kak Mei ini, keren banget. Penjelasan dan beberapa motivasi dari Kak Mei ini telaten banget loh beliau ini mengejelasinnya gitu. Bener banget tuh, dari semua penjelasannya ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil buat teman-teman yang ada di studio, juga teman-teman yang ada di rumah. Pastinya dong Pe. BTW terima kasih banyak ya Kak Mei atas cerita perjalanan Kak Mei yang luar biasa dan menginspirasi banyak orang. Nggak sadar nih kita sudah di penghujung acara aja. Sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan khusus untuk teman-teman di sini yang sedang berjuang meraih mimpi-mimpi mereka? Mungkin pesan kayak yang dibilang Kak Game ya, singkat saja. Oke. Pesannya mungkin ini yang selalu kakak bilang sih di setiap talk show atau apapun ya, nggak pernah berubah sih. If you want change your new future, you can change your mindset. Jadi kalau misalnya kamu pengen masa depanmu berubah, pengen merubah dirimu sendiri, maka ubahlah dulu pola pikirmu. Karena semua itu pasti dari pola pikir gitu. Ketika pola pikir udah negatif, pasti hasil negatif. Ketika pola pikir positif, pasti hasilnya juga positif. Karena kakak percaya pola pikir itu adalah kunci utama untuk semuanya gitu. Pola pikir adalah kunci utama untuk semuanya gitu. Ketika pola pikir kita mendukung bahwasanya you can do it gitu, kamu bisa buat itu, kamu bisa itu nanti bakal ada secara nggak langsung naluri atau pergerakan yang spontanitas dari pola pikir kita yang buat itu terjadi gitu. Dibarengi juga sama doa gitu. Dari orang tua kita dan orang-orang terdekat. Benar sekali itu. Terima kasih sekali lagi lah buat Kak Mei dan teman-teman yang lain, banyak belajar lagi ya di rumah dari cerita Kak Mei ini. Dan teman-teman di rumah ini bisa banget ngambil pelajaran penting dari Kak Mei ini gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio maupun yang sedang menonton di rumah. Semoga cerita Kak Mei ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Saya Elsha dan saya Febrian, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pantau terus ya di YouTube BS1 Production. Terima kasih semuanya. Bye bye.